مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungannya. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Ghafur SAGMA dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nida Syedati Albi, kelas 1A, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 124051020008 akan membahas tentang adab murid terhadap guru. Mari kita bersama-sama menyelami dan mendalami agar hati kita semakin terbuka untuk kebaikan dan semakin mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab murid terhadap guru merupakan aspek penting dalam proses pendidikan yang seringkali diabaikan, padahal berpengaruh signifikan terhadap perkembangan karakter siswa. Dalam tradisi pendidikan, hubungan antara guru dan murid bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Menghormati guru sebagai sumber ilmu pengetahuan merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Adab yang baik juga berkontribusi pada suasana belajar yang lebih harmonis. Ketika murid memperlihatkan sikap sopan dan menghormati guru, suasana kelas menjadi lebih tenang dan fokus. Ini akan memudahkan proses transfer ilmu dari guru pada murid. Dalam suasana yang kondusif, murid lebih termotivasi untuk belajar dan aktif berpartisipasi dalam diskusi yang sangat penting untuk mengembangkan intelektual mereka. Mari kita mulai pembahasannya. Yang ke-1, guru. Guru adalah seorang pendidik yang memiliki peran penting dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka secara menyeluruh. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter, keterampilan, dan sikap yang baik pada siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah seorang pendidik yang memiliki tugas utama untuk memajukan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang mendalam dan menyeluruh. Dalam pandangannya, guru tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan pelindung bagi perkembangan fisik, mental, dan moral peserta didik. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa seorang guru harus memiliki sikap welas asih, sabar, serta mampu memahami kebutuhan dan potensi setiap siswa. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan emosi, budi pekerti, dan keterampilan yang dapat membentuk oleh bangsa. Oleh karena itu, guru harus memiliki dedikasi yang tinggi dalam membimbing siswa untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan berguna bagi masyarakat serta negara. B. Adab. Adab merujuk pada tata krama, etika, atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan norma sosial yang diterima dalam suatu masyarakat atau agama. Adab mencakup cara seseorang berinteraksi dengan orang lain serta bagaimana seseorang memperlakukan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan penuh rasa hormat. Dalam konteks ini, adab bukan hanya mengenai tindakan tetapi juga mencakup sikap, tutur kata, dan pemikiran yang selaras dengan ajaran kebaikan. Dalam ajaran agama, terutama agama Islam, adab memiliki peran yang sangat penting karena mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan.
sesama manusia, serta alam sekitar. Adab yang baik mencerminkan keimanan seseorang, karena melalui perilaku yang sopan dan bijaksana, seseorang akan dihargai oleh orang lain dan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Dengan adab yang baik, seseorang tidak hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Adab juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter seseorang. Pendidikan adab baik melalui keluarga, lingkungan, maupun lembaga pendidikan bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral yang membentuk kepribadian yang baik dengan berbudi pekerti luhur. Dengan mengutamakan adab, individu dapat berperilaku dengan penuh rasa hormat terhadap orang lain, menjaga tata krama dan berkomunikasi, dan selalu berusaha untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adab murid terhadap guru dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim adalah satu-satunya karya Az-Zarnuzi yang dapat dijumpai sampai sekarang dan tanpa keterangan tahun penerbitan. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, karangan Syekh Az-Zarnuzi menerangkan tentang adab murid terhadap guru dalam mencapai kemanfaatan ilmu. Baik dan buruknya adab seseorang tergantung pada diri itu sendiri. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim menjelaskan bahwa adab tidak dapat berubah karena itu berasal dari watak dan pembawaannya. Menurutnya, adab dapat berubah dengan kebiasaan dan latihan secara pelajaran yang baik. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, setiap pelajar baiknya mempunyai adab terhadap buruknya, yang mana murid harus memberikan penghargaan kepada gurunya dan menempati kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi. Adapun sikap murid terhadap guru adalah memberikan bentuk penghormatan dan penghargaan murid kepada ilmu dan guru. Adab murid terhadap guru dalam berperilaku haruslah dengan juga menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi memberikan penghormatan dan penghargaan kepada guru yang masih dalam lingkup kepatuhan kepada Allah. Az-Zarnuzi kemudian menambahkan, barang siapa berkeinginan anaknya menjadi ilmuwan, maka sebaiknya ia bersedia untuk merawat, memuliakan, memberi sesuatu, dan mengagungkan ahli. D. Adab murid terhadap guru dalam perspektif hadis. Di antara adab-adab yang telah disepakati adalah adab murid terhadap gurunya. Imam Ibnu Hazim berkata, para ulama bersepakat wajibnya memuliakan ahli Al-Quran, ahli Islam dan Nabi. Demikian pula wajib memuliakan khalifah, orang yang punya keutamaan dan orang yang berilmu. Berikut ini beberapa adab yang selayaknya dimiliki murid ketika menimba ilmu kepada gurunya. Yang ke-1, hendaklah murid menghormati guru, memuliakan serta mengagungkan karena Allah, dan berdaya upaya pula menyenangkan hati guru dengan cara yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah berkata, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Dan yang kedua, yaitu mengikuti ajaran dan nasihat guru. Hendaklah seseorang penuntut ilmu mencontoh akhlak dan kepribadian guru, mencontoh kebiasaan dan ibadahnya. 11. Qasim bin Salam menceritakan, adalah para murid Ibnu Mas'ud. Mereka belajar kepadanya untuk melihat akhlak kepribadian dan kemudian menirunya. Dan yang ketiga, jika melakukan kesalahan, segera mengakuinya dan meminta maaf kepada guru. Salah satu dalil minta maaf merupakan bagian ibadah. Dalam hadis berikut ini, meminta maaf diistilahkan dengan meminta agar perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pernah menzolimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta agar perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya sebelum datang hari saat tidak ada dinar dan dirham, karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zolimi.
Dan adapun kesimpulan dari pembahasan tadi, pentingnya adab murid terhadap guru dalam berproses menuntut ilmu. Adab ini tidak hanya mencerminkan penghormatan, tetapi juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam belajar. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa setiap murid wajib menghormati dan memuliakan gurunya, serta menunjukkan sikap sopan dan rendah hati. Keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu sangat bergantung pada bagaimana ia menghormati gurunya dan mengamalkan prinsip-prinsip adab yang baik. Adab murid terhadap guru meliputi pengakuan atas keutamaan guru, mengikuti nasihatnya, serta menjaga kehormatan dan nama baik guru. Adab tersebut juga mencakup tindakan meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan berdoa untuk kebaikan guru. Dengan demikian, pengakuan atas hak dan jasa guru adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan belajar yang baik. Selain itu, guru juga diingatkan sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan, sehingga murid harus bijaksana dalam menerima nasihat dan menilai perkataan guru. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan untuk terus-menerus berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.